Pada bagian pertama, saya telah mengulas tentang Audit Union Plan yang merupakan cetak biru rencana terbentuknya Kekaisaran Israel Raya di Timur Tengah yang terbentang dari Sungai Nil hingga ke Sungai Efrat. Implikasi dari proyek besar tersebut adalah terpecahnya negara-negara Arab menjadi negara-negara kecil, berbasis suku dan mazhab, demi terbentuknya Kekaisaran Israel Raya. Dan ini akan diwujudkan dengan bantuan Amerika NATO dan juga Arab Saudi. Jadi kalau boleh dibilang, Audit Union Plan menyerukan agar Lebanon, Mesir, dan Suriah terpecah. Berikutnya pemisahan Iran, Turki, Somalia, dan Pakistan. Dan terakhir, pembubaran di Afrika Utara mulai dari Mesir, Sudan, Libya, dan seluruh wilayah lainnya. Sebenarnya Audit Union Plan adalah rencana lama yang diperbaharui kembali. Dulu saat Theodor Herzl menawarkan uang sebesar 150 juta pounds kepada Sultan Abdul Hamid II sebagai uang muka agar Zionisme diberi akses ke Palestina, sudah menyiratkan rencana besar tersebut. Sayangnya rencana itu kandas akibat Sultan Abdul Hamid II menampik proposal tersebut. Kalau diterima, ya sama saja dengan mengkhianati cita-cita kekhalifahan Ottoman Turki. Demikian pikir sang Sultan saat itu. Tapi bukan doro besar namanya kalau gampang menyerah. Melalui dokumen yang ditulis oleh Richard Perle dan kelompok studinya di tahun 1996, terbentuk cetak biru yang diberi nama Strategi Baru Israel Menuju 2000. Apa isi dokumen tersebut? Langkah pertama yang dilakukan untuk terbentuknya Israel baru adalah mendorong Suriah keluar dari Lebanon dengan bantuan Yordania dan Turki, dan juga pihak oposisi yang ada di Lebanon. Tetapi sebelumnya, Saddam Hussein harus disingkirkan terlebih dahulu, agar balkanisasi dapat dilakukan dengan sempurna. Jadi kalau Anda ingat revolusi Cedar di Lebanon pada tahun 2005 silam, peristiwa itu nggak lain adalah upaya untuk menjalankan proyek Israel baru tersebut, dengan memakai kekuatan pihak oposisi anti-Assad. Lalu bagaimana di Afrika? Bila Anda mengikuti geopolitik secara intens, maka Anda akan melihat Audit Union Plan sedang dijalankan di benua hitam tersebut. Yang paling ketara adalah krisis Sudan, di mana segresi Arab dan Afrika kontras terjadi, sehingga ada istilah Sudan Selatan untuk Afrika dan Sudan Utara untuk Arab. Jadi Audit Union Plan hanya bisa dijalankan dengan strategi pecah belah. Dan parahnya, mereka yang dijadikan proyek pecah belah nggak sadar diri. Mati-matian bela suku, mati-matian bela mazhab. Nyatanya mereka tengah diadu domba. Dan Doro besar hanya bisa tertawa bahagia melihat semua kebodohan ini. Pada arsip email milik Hillary Clinton yang dibuat dari 30 Juni 2010 hingga 12 Agustus 2014 yang berhasil dibocorkan oleh Wikileaks, Hillary bilang begini, target utama yang akan menjadi anugerah besar bagi Israel adalah menghancurkan Suriah dan juga Iran. Jadi nggak aneh kalau kemudian Profesor Jeffrey Sachs dari Universitas Harvard ngomong seperti ini. Hillary adalah akar masalah krisis di Suriah dengan cara menghasut dan membantu para pemberontak agar pertumpahan darah di sana dapat terus berlangsung. The regime of Bashar al-Assad must come to an end. Dan jejak Hillary selaku eksekutor Audit Union Plan bukan hanya di Suriah, tapi juga di Libya. Kalau Anda tahu bagaimana seorang Muammar Gaddafi dikudeta oleh Ikhwanul Muslimin dan kelompok teroris lainnya, itu adalah karya gemilang Hillary Clinton. Demikian ungkap Charles Kubik. We came, we saw, he died. Audit Union Plan juga dijalankan secara samar dengan memakai istilah Global War on Terrorism, serangan rekayasa 9/11 pada tahun 2001. Kenapa akhirnya Afghanistan dan negara-negara Timur Tengah lainnya yang disasar? Karena dianggap sebagai negara sponsor terorisme, dan itu nggak lain dalam rangka mensukseskan Audit Union Plan. Apa kata Jenderal Wesley Clark selaku Komandan tertinggi NATO tentang hal itu? Kami akan menghancurkan 7 negara dalam 5 tahun, dimulai dengan Irak, Suriah, kemudian Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, dan diakhiri dengan Iran. He said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Bukankah ketujuh negara itu adalah bagian dari Kekaisaran Israel Raya? Apa itu hanya kebetulan? Rencana boleh-boleh saja, namun nyatanya hingga kini rencana tersebut belum juga terwujud. Salah satu yang mungkin Sang Doro lupa adalah faktor sejarah.
berupa perlawanan yang akan diberikan dalam menentang rencana tersebut. Lalu kenapa juga Sang Doro Besar ngotot untuk mewujudkan kekaisaran yang menempuh jalan berliku-liku? Itu karena Sang Doro Besar menganggap diri mereka sebagai Tuhan. Mereka pikir mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan karena beban sejarah tersebut, mereka terinspirasi untuk mewujudkan rencana Tuhan atas diri mereka. Namun mereka lupa bahwa secara sains mereka bukan pilihan Tuhan seperti yang selama ini mereka klaim. Jadi sekarang Anda paham kan apa rencana elit global atas dunia?